Satu BTV, mantap jiwa. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menampilkan function-function di Start Office. Di sini saya sudah memiliki 3 sheet. Ada daftar gaji, tabel gaji, dan tabel pajak. Di tabel gaji itu ada tabel gaji pokok, tabel uang transport, dan tabel tunjangan. Sekarang kita rubah kurensinya ke mata uang rupiah ya. Setelah itu kembali ke sheet daftar gaji. Kita akan mencari gaji pokok. Kita gunakan fungsi lookup. Kenapa saya menggunakan fungsi lookup? Karena di sheet tabel gaji, tabel gaji pokoknya itu tersusun secara horizontal, maka saya gunakan lookup. Untuk kriterianya dari yaitu B7 sampai B16, kemudian arraynya di tabel gaji yang gaji pokok, dan indeksnya tuh yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah tabel untuk nama golongan. Jangan lupa dikasih tanda dolar. Itu untuk memudahkan kita dalam array nanti, atau langsung bisa digeser ke bawah tanpa mengetikkan rumus yang sama. Ya, langsung keluar. Dan kita cek dulu, ya, ternyata sudah sesuai. Sekarang kita ganti ke currency lagi ya, mata uang rupiah. Oke, udah. Untuk gaji tunjangan, di sini ada 2 kriteria. Apakah dia sudah nikah atau belum? Maka kita harus menggunakan rumus logika, menggunakan if. Kita pakai yang di statusnya sama dengan nikah. Ini dan value-nya atau value string-nya itu kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian kriterianya itu dari tabel golongan, dan array-nya itu di tabel tunjangan. Jangan lupa dikasih dolar. Untuk indeks itu, karena si Ogi itu udah menikah, maka kita menggunakan kolom yang nomor 2 di yang berisikan kolom nikah. Lalu set ordernya kita kasih 0. Kita kembali ke fungsi if tadi. Untuk value is false, kita masih menggunakan VLOOKUP. Next, array itu sama, set kriterianya itu dari golongan, kemudian arraynya juga sama dari tabel tunjangan. Jangan lupa dikasih dolar juga. Untuk indeksnya, karena dia false, maka kita gunakan yang 3 atau di kolom yang belum. Oke, udah muncul, langsung kita ke seret ke bawah. Nah, untuk transportasi itu kita menggunakan rumus lookup, karena tabelnya itu tersusun secara vertikal. Caranya sama kayak lookup. Untuk kriterianya itu dari B7 sampai B16 atau di kolom golongan. Habis itu arraynya itu di tabel uang transport yang ada di sheet tabel gaji. Jangan lupa dikasih dolar. Kemudian untuk indeksnya, pilih yang indeks 2, karena yang pertama itu berisi golongan. Terus ordernya 0. Oke, langsung diseret ke bawah. Untuk total gaji di Start Office ini akan otomatis menjumlahkan secara sesuai dengan tabel kita.
jadi langsung dijumlahkan aja. Nah, untuk pajak kita gunakan kunci berganda. Yang pertama, if atau jika golongan dia 1A, maka total gaji dikalikan 2%. Dan selanjutnya kita if lagi sama B7, atau dia jika golongan tapi sama dengannya kita ganti menjadi 1B. Dan maka total gajinya atau H7 kali 3%. Selanjutnya, jika B7 atau golongan sama dengan 1C, maka total gaji dikali 4%. Selanjutnya, if lagi B7 atau golongan sama dengan 2A, maka total gaji dikali 5%. Kemudian next, if lagi atau jika total gaji golongan sama dengan 2B, maka total gaji dikali 6%. Titik koma lagi, jika golongan sama dengan 2C, maka total gaji dikali 7%. Titik koma lagi, jika golongan sama dengan 2D, maka total gaji dikali 8%. Yang terakhir, jika golongan itu 3A, maka total gajinya itu dikali 10%. Jangan lupa dikasih tutup kurung. Nah, disitu enter, langsung diseret ke bawah. Ya, pajak udah. Sekarang tinggal gaji bersih. Jadi rumusnya kita menggunakan total gaji atau H7 dikurangi dengan I7 atau pajak, maka akan muncul gaji bersih. Lalu kita jumlahkan sama pakai sum langsung. Nah, itu langsung secara vertikal. Kemudian rata-rata gaji kita menggunakan average-nya itu kita lihat dari gaji bersih ya. Titik ya, langsung enter, udah keluar. Gaji terbesar kita menggunakan max. Ya, enter. Kalau gaji terkecil kita menggunakan min. Masih dilihat dari gaji bersih. Enter. Jumlah data kita menggunakan count. Jumlah data jadi itu total data yang kita pakai. Nah,
dari situ, maka kelihatan 10 totalnya. Habis itu kita buat chart dari gaji bersih tersebut. Untuk beginilah tampilan untuk chart di Star Office, dimana di situ ada garis, kemudian ada area, ada kolom. Di sini saya akan memakai kolom dengan 3D look. Tuh bisa dilihat ya, finish. Saya akan menggesernya ke bawah dulu. Tuh, biar lebih tahu, saya akan membesarnya. Selanjutnya ada sebuah fitur spesial di Star Office, yaitu Squid Game. Dengan mengetikkan sama dengan game dalam kurung petik Star Wars. Nah, itulah gamenya. Kita bisa lihat, kita bisa memainkannya juga. Nah, seperti itulah gambaran Squid Game di Star Office. Demikian mungkin sedikit tentang tutorial menggunakan Star Office.